kita memasuki masa puasa, suatu momen berahmat bagi kita untuk masuk ke dalam diri kita masing-masing guna mengintrospeksi diri atas ziarah perjalanan yang telah kita lalui sembari menata hidup ke arah yang lebih baik. Channel 3 Ways for Life yang bertitik fokus pada jalan-jalan luhur kembali mengajak kita mengarahkan fokus perhatian kita pada hakikat puasa itu sendiri dan apa yang perlu kita upayakan selama 40 hari masa puasa ini. Channel 3 mengajak kita melalui video ini untuk berupaya memahami puasa lebih mendalam dari sekedar suatu upaya mengurangi porsi sebaiknya proses penataan internal lebih dahulu dilakukan sehingga apa yang kita lakukan di bagian eksternal kita merupakan ekspresi dari internal diri kita yang dilandasi semangat hidup yang berdasarkan nilai-nilai luhur dan sejati. Sebab itu, kita diajak melakukan suatu proses duk in altum, di mana kita meluangkan ruang dan waktu khusus di hari-hari puasa ini untuk masuk ke dalam diri kita, yakni ke sisi internal diri budi, hati batin, dan jiwa untuk memeriksa kandungannya, baik hal yang baik maupun yang tidak baik. Kalau kita mau membahasakan realita dunia internal kita dengan ungkapan-ungkapan yang lagi santer di masa COVID ini, maka kita bisa menggunakan kata vitamin rohani bagi hal-hal yang baik dan luhur dalam diri kita. Berdaya menguatkan daya imun rohani jasmani kita selama ini. Di sisi lain, kata COVID internal kita bisa gunakan untuk mengungkapkan hal-hal kurang baik dalam diri internal kita yang menyerang dan merusak bahkan mematikan sisi semangat kerohanian kita dari dalam diri kita, sehingga mengurangi daya imun rohani kita. Sebab itu, kita perlu bertanya, apa saja virus internal dalam hati batin, pikiran, dan jiwaku yang merupakan COVID-COVID dalam diriku yang menyerang kenyamanan dan ketentraman jiwaku? Apa saja vitamin internal dalam hati batin, pikiran, dan jiwaku yang merupakan vitamin-vitamin rohani yang menambah daya imun psikospiritual saya sehingga tetap teguh menghadapi serangan COVID-COVID internal yang mau menyerang dan merusak kehidupanku. Proses permenungan ke dalam diri tentang hal-hal tersebut akan membantu kita selama masa puasa dan pantang ini untuk menata hal-hal yang perlu diperbaiki dan berupaya meningkatkan kualitasnya dengan hal-hal luhur yang bisa mengarahkan sisi eksternal hidup kita ke arah yang lebih baik, sejahtera, dan bahagia. Dalam kaitan dengan upaya membendung dan memberantas COVID internal dalam diri kita di masa puasa dan pantang ini, mari kita coba menatanya dari konteks upaya kita menerapkan protokol kesehatan atau prokes yang mengacu pada 5M. Memakai masker, mencuci tangan dengan sabun, menjauhi kerumunan, menjaga jarak, dan mengurangi aktivitas. 2M yang pertama, yakni memakai masker dan mencuci tangan dengan sabun, mengajak kita melakukan hal yang sama dalam sisi dalam diri kita, di mana kita perlu mencuci tangan dengan sabun ajaran iman kita.
dan mengenakan masker rohani di hati batin, pikiran. Masker rohani yang dimaksud di sini adalah mengenakan masker iman dan keyakinan kita akan perlindungan dan pertolongan Tuhan, Allah yang Maha Kuasa, sehingga kita tidak begitu mudah menghirup virus corona rohani, berupa informasi-informasi menyesatkan di tengah hujan informasi dunia saat ini, entah berupa hoaks maupun informasi-informasi dari pihak-pihak yang punya kepentingan atau mau memanfaatkan masa mencekam ini untuk meraup keuntungan bagi diri dan pihak mereka. Pemakaian masker iman, khususnya di tengah kerumunan hujan informasi dunia saat ini, akan membantu kita tetap teguh dalam keyakinan dari dalam diri kita pada hal-hal yang baik dan benar. Sehingga tidak mudah terprovokasi oleh informasi dan hal sifat hanya menakut-nakuti dan mencemaskan kita. Karena kita yakin di mana dan apa andalan kekuatan kita. Kelalaian memakai masker iman ini akan membuat kita begitu mudah menghirup virus-virus COVID ketakutan dan kecemasan yang dihembuskan dari luar, yang sebenarnya daya rusaknya terhadap sistem imun kita jauh lebih cepat dan kuat dari kekuatan COVID-19 itu sendiri. Karena COVID ketakutan dan kecemasan langsung menyerang mesin kekuatan internal kita, yakni pikiran, hati batin, dan jiwa kita. Bila mesin-mesin penggerak internal diri kita sendiri ini mudah lemah daya kerjanya atau bahkan kacau sistem kerjanya, yang pada gilirannya berefek pada kacaunya sistem kerja tubuh kita, baik pernafasan, pencernaan, dan peredaran darah kita. Dan ketika hal ini terjadi, maka cepat atau lambat daya imun kita akan menurun karena daya kerja ketiga prajurit utama, yakni pernafasan, pencernaan, dan peredaran darah sudah tidak bekerja optimal lagi. Dan dalam keadaan demikian, bukannya mau menyepelekan, tetapi kita patut mengakui bahwa vitamin dan obat fisik apapun dan semahal berapapun sudah pasti berkurang, bahkan tak bekerja secara optimal lagi dalam diri kita, karena suasana internal tidak mendukung, disebabkan oleh macetnya kerja tiga mesin utama dalam diri, yakni pikiran, hati batin, dan jiwa. Jadi apapun obat yang kita minum dan treatment eksternal apapun yang dilakukan kecil daya bantuannya, bila tanpa dibarengi keyakinan dari dalam hati batin, pikiran, dan jiwa, khususnya di saat berada dalam situasi takut, cemas terhadap virus maut itu. Dan patut diakui bahwa berhadapan dengan COVID-19 membutuhkan kekuatan internal tersendiri, karena booming informasi tentang COVID-19 sebagai sesuatu yang menakutkan dan menyeramkan yang bisa merenggut nyawa manusia kapan dan di mana saja. Maka situasi ini menciptakan ketakutan dan kecemasan tersendiri dalam diri setiap orang yang terpengaruh booming informasi ini. Dan dalam situasi demikian, melawan COVID berarti bergulat dengan situasi internal, yakni melawan juga rasa takut, cemas terhadap virus pencabut nyawa manusia ini. Maka bila hanya mengandalkan treatment eksternal dan tanpa memperhatikan sisi internal, guna menumbuhkan keyakinan internal dalam pikiran, hati batin, dan jiwa, maka daya imun akan makin menurun. Karena mesin pencipta daya imun terbaik dan terbesar, yakni pikiran, hati batin, dan jiwa, telah berkurang daya kerjanya dalam diri internal kita. Pertanyaan di sini adalah, bagaimana kalau ketiga mesin utama ini sudah berkurang daya fungsinya karena sudah dilemahkan oleh virus COVID, ketakutan, dan kecemasan? Apakah ketiga mesin ini masih bisa diberdayakan lagi untuk kembali bekerja secara optimal? Disinilah iman akan pertolongan Allah yang Maha Kuasa yang mampu bekerja dari eksternal dan internal diri kita, akan besar manfaatnya menguatkan kembali ketiga mesin internal diri kita itu. Iman mampu menjadi gerbang harapan dalam situasi tak berdaya. Berkaca pada sejarah kehidupan manusia,
Iman justru bekerja semakin optimal ketika manusia tak berdaya lagi dan berserah pada pertolongan Tuhan. Yang terpenting di sini adalah keyakinan akan kemahakuasaan pertolongan Tuhan dan membuka diri memohon pertolongannya dan membiarkan diri ditolong oleh Tuhan. Dari perspektif ini kita menyadari salah satu fungsi masa puasa memperdalam iman kita kepada Tuhan yang telah terbukti sepanjang sejarah manusia sebagai penjamin terbaik hidup manusia. Menyangkal hal ini dan lebih memilih mengandalkan hal lain, pada waktunya kita akan disadarkan bahwa tiada andalan yang lebih jitu dan ampuh selain pada Tuhan yang tak terbatas kasih dan kuasanya. Mungkinkah COVID-19 ini menyadarkan kita akan hal ini juga? Kalau benar, selain menerapkan protokol kesehatan 2M pertama tersebut, memakai masker iman dan mencuci tangan dari segala virus rohani yang melekat padanya, kita perlu juga menerapkan prokes 3M lain secara spiritual pula, yakni mengurangi aktivitas eksternal kita, menjaga jarak dengan dunia eksternal, menjauhi kerumunan massa, guna masuk ke dalam diri agar kita semakin mendekatkan diri pada Tuhan, sumber kekuatan kita yang harus selalu kita dekati. Namun selama ini kita cenderung menjauhinya. Kita mau mengurangi porsi makanan minuman jasmani kita dan meningkatkan porsi makanan rohani. Kita mau lebih banyak mengkonsumsi vitamin spiritual sehingga semakin meningkatkan daya imun iman kita dan semakin menambah optimisme harapan kita bahwa apapun badai yang sedang kita alami dan hadapi toh pasti berlalu. Karena pertolongan Allah Maha Kuasa yang kita andalkan.